Kalau kamu mau untuk self diutamakan ya, maka nggak usah nikah. Nah, ini mungkin tadi kan kita ngomongnya udah yang menikah-menikah nih. Nah, ini mungkin kita agak ke samping dikit ya. Nah, ini kita ngomongin tentang orang yang mungkin, orang-orang yang single, bergumul, mencari pasangan, tapi tapi nggak dapat-dapat nih sampai ke umur yang dia harusnya sudah menikah. Padahal kan di kitab Kejadian nih kita semua tahu lah, ini mungkin ayat yang sangat terkenal, yaitu Tuhan bilang untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Berarti kan kita kayak dipanggil untuk in one way itu kayak dipanggil untuk berkeluarga dan menikah, punya anak gitu ya. Tapi ya berarti kan single itu khusus ya, panggilan khusus. Nah, bagaimana kita tahu kalau itu panggilan untuk kita gitu? Jadi banyak orang juga khawatir untuk dirinya itu apakah dia single, apakah Tuhan memanggil untuk itu. Boleh dikatakan secara umum adalah kalau kamu ingin menikah, maka kamu sebenarnya itu tidak dipanggil untuk single. Lebih baik begitu, ya. Dan kamu mau tahu dipanggil single atau tidak, ya sudah, setelah hidup kamu itu nanti single terus atau tidak. Tetapi satu hal yang saya pernah ketemu dengan orang-orang yang memang dipanggil single, kelihatannya sekarang belum menikah, gitu, meskipun dia mesti membuka diri untuk menikah, di dalam hatinya, dalam hidupnya, dia itu penuh di dalam singleness-nya. Dia penuh, dia tidak merasa khawatir, dia tidak merasa sedih, apalagi self pity. Dia enjoy life dengan keadaan seperti itu, dan dia bisa berguna bagi gereja Tuhan, bagi masyarakat lebih baik, dan dia merasakan itu menjadi sesuatu privilege bagi dia. Jadi bukan karena karena kok nggak ada orang yang mau sama saya, terus kemudian saya ini jangan-jangan dipanggil menjadi single. Jawabannya adalah jangan berpikir seperti itu, karena ketika bicara mengenai panggilan, biasanya Tuhan itu memberikan kerelaan dan sukacita untuk itu. Jadi kalau kamu nggak kepengen untuk itu, ya jangan kamu rasa takut terus kemudian ini saya mungkin Tuhan panggil saya buat single gitu ya. Ya jangan seperti itu, karena itu bukan prinsip daripada panggilan seperti itu. Oke, nah, kembali lagi ke tadi ayat Alkitab yang tadi di Selin mention ya Pak, yang beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi. Nah ini kan berarti kita dipanggil untuk memiliki anak gitu kan, untuk bereproduksi lah anggapannya dalam bahasa biologinya. Nah tapi kalau misalnya di zaman modern ini kan banyak pasangan suami istri itu yang mereka dengan sengaja tidak mau mempunyai anak karena alasan apapun lah. Mungkin mereka lihat anak ini sebagai penghambat karir, atau misalnya sebagai suatu beban keuangan, atau mereka itu nggak mau direpotkan dengan adanya anak. Kalau dari perempuan nih Pak, mungkin ada juga yang mikir, aduh takut nih sakit atau enggak nanti kalau udah melahirkan badannya jadi jelek, melar kemana-mana, jadi nggak usah punya anak deh. Nah ini tanda-tanda orang belum dewasa. Waduh. Saudara kalau enggak mau punya anak, ya jangan nikah. Karena pernikahan itu satu institusi yang dibentuk oleh Allah dengan salah satu tujuan, bukan satu-satunya tujuan. Salah satu tujuan by default itu sebenarnya adalah untuk memenuhi bumi dengan manusia yang lain. Dan itu sesuatu yang indah di hadapan Allah, dan juga indah di hadapan seluruh umat manusia. Bukan satu-satunya ya tentu, misalnya saja untuk mengembangkan kerajaan Allah, dan itu adalah topik tertentu sekali. Tetapi sekali lagi, orang yang menikah terus kemudian dia pikir bagaimana dengan pernikahan itu tidak usah punya anak karena urusan karir sama urusan uang begitu, apalagi urusan tubuhnya, penampilan begitu. Saya katakan satu hal, itu dosa. Itu sesuatu yang mendukakan hati Allah. Saudara-saudara, apalagi kalau sudah bicara berkenaan dengan hal-hal seperti ini bicara berkenaan dengan sungguh-sungguh pemikiran duniawi. Saudara-saudara, ketika bicara berkenaan dengan aku tidak mau punya anak karena biayanya besar, dan memang anak itu biayanya besar. Tetapi sekali lagi ini adalah orang yang seluruh kehidupannya itu matanya ke tempatnya uang. Dia lebih menghargai uang daripada apapun saja.
Padahal punya anak itu sebenarnya privilege gitu Pak. Punya anak itu sesuatu privilege. Dan sebenarnya kita banyak, apalagi orang Kristen, kalau sudah seperti ini saudara, ini sesuatu hal yang fatal di dalam kerohanian. Bahkan orang dunia yang tidak kenal Tuhan pun ya, itu punya pepatah-pepatah seperti ini. Banyak anak, banyak rezeki. Indonesia sekali. Tapi memang kenyataan seperti itu. Setiap daun ada embunnya. Ada berkat-berkat yang mereka tidak kenal Tuhan pada dari atas yang nanti diberikan. Dan di dalam Alkitab bahkan itu juga prinsipnya sama. Orang yang memiliki anak itu bahkan sering diidentikan dengan prinsip bahwa orang itu diberkati oleh Tuhan. Jadi ini saudara ini kebalik ya. Selin sama Kevin ini cara berpikir yang tidak boleh ada di dalam pikiran kita. Kita harus bertobat. Kita harus belajar untuk taat dan mempercayai Allah. Kalau Allah itu merancangkan pernikahan dan memberikan anak, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat membahagiakan di dalam hidup kita. Bahkan sampai ke ini tuh sebenarnya dosa gitu ya. Iya, Jatuh. karena itu artinya bahwa kita tidak mentaati firman dan kita matanya itu adalah yang paling penting uang. Atau apapun Iya, selain selain, menjalankan iya. apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita ya. Iya, pokoknya ini uang, nggak mau repot, penampilanku. Akarnya tuh sebenarnya cinta diri sendiri gitu ya, mementingkan diri sendiri gitu. Oke. Kamu kalau mementingkan diri sendiri nggak usah nikah. Karena di dalam pernikahan kamu dipaksa untuk menyangkal diri. Ada orang mengatakan satu institusi yang paling efektif untuk membentuk karakter seseorang itu pernikahan. Iya, kamu kalau lagi sendirian ya, lagi belum punya suami atau istri, kamu keluar dari kamar mandi misalnya, terus kemudian anduknya masih basah-basah, kamu lempar kemana-mana, boleh kan begitu ya? Boleh. Tidak ada masalah, siapa Nggak ada yang yang mau ngamukin, protes tidak ada yang sendiri. protes sendiri begitu ya. Saya dulu punya teman itu ya, itu pulang dari kuliah ya, itu belum masuk ke rumah ya. Itu tapi kami punya kos-kosan itu tuh pintu depannya selalu terbuka gitu ya. Jadi dia belum masuk ke rumah ya. Dia copot sepatunya, dilempar dari depan masuk ke dalam. Jadi kita lihat, oh itu udah datang sepatunya udah gitu. Nah, Ya, ini temannya Pak Agus. Waduh. Nah itu belum nikah ya. Kalau sudah nikah kamu mau lakukan itu istri. itu sepatu Sepatunya dari dalam melayang lagi. Tidak pasti tuh. Itu handuknya akan melayang ke muka kita. Nah jadi kalau kamu mau untuk self diutamakan ya, maka nggak usah nikah. Nggak usah nikah. Di dalam pernikahan maka engkau yang belajar dewasa dibuat sedemikian rupa untuk menyangkal diri lebih dewasa lagi, memperhatikan orang lain. Dan makin lama kita, makin diri itu makin berkurang, orang-orang lain dalam keluarga kita itu makin kita perhatikan, anak-anak kita perhatikan, waktu kita habis untuk mereka bahkan. Nah ini adalah sesuatu hal yang kita perlu perhatikan. Kalau mau mementingkan diri dan cinta diri, kamu tidak bisa untuk menikah. Iya benar sih, berarti sangkal diri itu penting ya. Tapi walaupun saling menyangkal diri, sebenarnya itu ada perjalanan yang indah ya Pak. Iya tentu karena itu ada bentukan Allah di dalam Kristus Yesus. Saya tadi katakan bahwa ini adalah sesuatu institusi yang paling efektif untuk membentuk seseorang untuk makin menyerupai daripada Kristus. Meskipun di tengah-tengah itu sering sekali jatuh bangun, tetapi ada anugerah Tuhan juga di dalamnya. Ada karakter apa yang di dalam dia bisa lebih dikasihi dan lebih dihormati.